Yang mana ketiga fungsi ini nih atau ketiga peran ini nih gak boleh saling terintervensi ataupun saling mencampuri dengan satu sama lain. Lu udah dapat peran lu, lakukanlah sesuai apa yang telah diberikan, kayak gitu. Karena jika misalnya lu mencampuri urusan peran lain, itu akan mengganggu tatanan masyarakat, kayak gitu. Halo, nama gua Muhammad Yusuf Sulaiman. Gua dari Administrasi Publik, kelas D, semester 4. Nah, sini gue bakal ngereaction video dari kelompok 1 dari saudara Muhammad Hasbi Nasrullah dan saudara Muhammad Romatullah, yang mana mereka telah menjelaskan dan juga memberi pandangan mereka tentang filsafat politik menurut Aristoteles dan Plato. Sebelumnya gue udah nonton video mereka di channel YouTube-nya Dimorphi. Video mereka itu kira-kira berdurasi kurang lebih 27 menit. Jadi pada intinya ajaran dari Plato dan juga Aristoteles ini sebenarnya lebih ke bagaimana tatanan perpolitikan di dalam masyarakat itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kasarnya kayak gini aja pemikiran Plato yang itu, dimana ketika orang itu menjadi kasta bawah, ya dia akan selalu ada di bawah. Jadi kita sepakat untuk tidak setuju. Kita tidak setuju akan pemikirannya. Dan gue udah tonton sampai habis sih. Sampai 27 menit pol udah gue tonton sampai habis. Dan setelah gue tonton itu, yang dapat gue tangkap atau bisa gue ambil inti dari video mereka atau mereka menjelaskan ini, mereka ini agak kurang setuju sama pandangan Plato, kayak gitu. Dan mereka agak yang kurang setujunya ini tentang pernyataan Plato yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu haruslah seorang filsuf, kayak gitu. Mereka itu, saudara Asbi dan saudara Romat itu beranggapan kalau misalnya pemimpin itu bisa datang dari mana saja, dari kalangan mana saja. Dan kalau itu gue juga setuju sih sama mereka. Ya memang kalau misalnya untuk menjadi seorang pemimpin, kita nggak harus seorang filsuf sih. Memang kita bisa dapat dari kalangan mana saja ataupun dari profesi mana saja. Mau lu dari birokrat pun itu kemungkinan lu jadi pemimpin juga bisa. Maupun lu misal dari kalangan pembisnis atau pedagang, untuk menjadi seorang pemimpin pun itu juga bisa, kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita telaah lebih dalam lagi atau kita maknai lebih dalam lagi, kenapa Plato mengartikan seorang pemimpin itu harus seorang filsuf, itu juga ada maksud dan tujuan dan juga memiliki arti yang besar. Gini, dalam terminologi filsafat Plato, filsufnya ini diartikan sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Nah, dari penjelasan ini kita bisa ambil atau bisa kita bilang, kita blok lah kata yang paling pentingnya ini atau intinya itu kata kebijaksanaan atau bijaksana. Kenapa kata kebijaksanaan atau bijaksana? Karena untuk menjadi seorang pemimpin pun memang sikap kebijaksanaan pun atau sifat bijaksana ini sangat amat diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena menjadi seorang pemimpin ini tanggung jawabnya gede banget sih. Maksudnya lu nggak tahu yang lu pimpin ini bisa 1.000 orang ataupun lebih dari 10.000 atau bisa juga jutaan orang, dan sikap bijaksana ini sangat diperlukan. Dari sikap bijaksana ini juga memiliki arti yang banyak. Maksudnya lo harus mampu mengayomi ataupun mengerti dan juga harus mampu mendengar segala aspirasi bawahan ataupun rakyat lo. Dan juga yang paling penting itu lo harus memiliki pendirian. Pendiriannya ini lu nggak boleh ke distrak ataupun keganggu atau tergoyah lah pendirian lu sama keadaan lingkungan sekitar ataupun asutan-asutan bawahan atau yang lainnya. Karena seorang pemimpin ini memiliki pendirian ini sangat penting karena ya lu mau jadi pemimpin itu yang bakal dilihat juga pendirian lu juga itu saat menjadi seorang pemimpin, kayak gitu. Dan bisa dibilang gua sendiri ini agak setuju tentang Plato mendefinisikan seorang pemimpin itu seorang filsuf, tapi gue setujunya ini kalau misalnya kita maknai lebih dalam lagi, kenapa Plato menyatakan sedemikian dan kita maksudnya maknai lebih dalam lagi ini, ya yang dari sebelum itu gue bilang dengan tata kebijaksanaan ini ya. Menurut gue ya juga memang kalau untuk menjadi seorang pemimpin ya memang harus bijaksana. Ya memang itu sangat diperlukan dan itu sikap yang bisa dibilang nggak bisa ditolerir lagi lah. Dan
sikap bijaksana itu memang harus melekat pada seorang pemimpin kayak gitu. Dan gue setuju sama pandangan Plato, tapi jika kalau kita maknai lebih dalam lagi, arti kenapa seorang pemimpin itu haruslah seorang filsuf kayak gitu. Terus juga si saudara Muhammad Nasbi dan saudara Romatullah ini juga masih juga agak kurang setuju tentang pandangan Plato yang mengklasifikasikan manusia ini dari 3 bagian. Jadi 3 bagian itu yang pertama ada kepala, dada, dan perut. Nah, kalau menurut gua sih, kalau misalnya gua juga agak setuju sih tentang pengklasifikasian dari Plato ini. Karena kita artikan lebih maknanya lebih dalam lagi, kenapa Plato dapat menyatakan sedemikian. Kalau misalnya kita jelasin ya, jelasin lebih rinci lagi kenapa Plato ini menjelaskan manusia terdiri 3 bagian gitu. Yang pertama ini kepala. Menurut Plato ini kepala ini menyimpan kebijaksanaan atau bijaksana gitu. Terus yang kedua itu dada. Dada itu menyimpan sikap semangat atau juga bisa dibilang kesemangatan lah gitu. Dan yang ketiga perut. Perut itu menyimpan nafsu atau rasa nafsu kayak gitu. Kalau misalnya kita interpretasikan lebih dalam lagi tentang klasifikasi ini, bisa dapat arti seperti ini menurut Plato. Kalau pemimpin yang ideal itu terletak pada orang yang bijak, di mana kepalanya ataupun akalnya itu sebagai panglimanya atau sebagai pengendalinya saat dia menjadi seorang pemimpin. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus memiliki akal yang cerdas dan juga akal yang bisa dibilang atau pikiran yang fast respon, bukan fast respon tapi dapat menemukan jalan keluar yang cepat. Karena itu memang fungsi dari pemimpin. Karena rasa tanggung jawab dari pemimpin itu besar dan juga harus menentukan arahan yang mana yang tepat dan yang benar dan pengambilan keputusan yang tepat dan benar. Dan kenapa itu juga Plato mengartikan kepala dan akal itu bagi seorang pemimpin kayak gitu. Terus yang kedua itu jika yang dada itu tentang mengandalkan semangat kayak gitu. Maksudnya semangat ini kita bisa artikan sebagai seorang prajurit ataupun tentara. Pasti udah jelas lah ya. Orang prajurit dan tentara itu memiliki semangat yang besar untuk melindungi setiap orang ataupun rakyat ataupun warganya kayak gitu. Dan yang ketiga itu orang yang mengutamakan nafsu itu bisa kita artikan itu sebagai seorang pedagang kayak gitu. Karena seorang pedagang ini pemikirannya kan memang bisa dibilang bisnis kayak gitu. Dan mereka juga dalam nafsunya ini mereka juga memikirkan tentang bagaimana kondisi ke depannya. Dan mereka ini bukan nafsu sebagaimana nafsu. Bukan nafsu yang buruk, tapi nafsu tentang pikiran seorang pedagang. Kayak gitu. Juga kalau misalnya kita maknai lebih dalam lagi, ternyata klasifikasi dari Plato ini ternyata juga bertumpukan pada fungsi-fungsi dan peran dalam kehidupan tatanan masyarakat. Kayak gitu. Dan bahkan keadilan juga dapat terwujud dari klasifikasi Plato ini. Maksudnya adil itu dapat terwujud manakala jika suatu negara ataupun suatu organisasi ini ketiga fungsi atau bagian tubuhnya ini dapat berjalan dengan selaras. Maksudnya dengan selaras ini ya jika lu menjadi seorang pemimpin, lakukanlah tugas lu sebagai seorang pemimpin. Dan jika misal lu yang mana pemimpin ini kepala ya, dan juga misalkan lu menjadi seorang prajurit, ya jadilah sesuai rule-nya. Ya lu jadilah seorang prajurit yang melindungi. Dan ini masuk dalam bagian dada atau sifat dada. Dan jika misalkan lu misalnya seorang pedagang, ya lakukanlah sesuai hal lu, sesuai peran lu sebagai seorang pedagang. Kayak gitu. Yang mana ini termasuk dalam bagian perut ataupun sifat perut. Yang mana ketiga fungsi ini nih atau ketiga peran ini nih gak boleh saling terintervensi ataupun saling mencampuri dengan satu sama lain. Maksudnya, lu udah dapat peran lu, udah dapat yang sesuai sama yang diberikan ya, lakukanlah sesuai apa yang telah diberikan, kayak gitu. Karena jika misalnya lu mencampuri urusan peran lain, itu akan mengganggu tatanan masyarakat, kayak gitu. Dan kenapa lu juga diberikan peran juga agar semuanya dapat terlihat adil, kayak gitu. Dan ini juga bisa dibilang senada sih dengan apa yang dikemukakan sama si Aristoteles itu yang
Dan dari pemikiran Plato ini, kalau misalnya filsafat politik ini, mereka ini berkeinginan untuk meminimalisirkan konflik yang terjadi. Dan dengan cara meminimalisirkan konflik yang terjadi ini, ya tentunya dengan menjalankan peran-peran yang sesuai yang telah diberikan. Gitu, misalnya peran yang diberikan ya sesuai peran yang emang udah lu miliki, kayak gitu. Dan jika memang kalau misalnya lu udah dapat menjalankan peran yang sesuai sama apa yang sesuai role elunya, tatanan masyarakat dan kehidupan masyarakat itu selain adil, dan itu juga akan berjalan dengan bahagia, bukan bahagia sih, bisa bilang tatanan masyarakat yang ideal, kayak gitu. Itu sih menurut gua, kayak gitu sih. Mungkin sekian sih dari pandangan gua ataupun reaction gua dari video dari kelompok satu. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ataupun yang menyinggung ataupun kata-kata yang bisa dibilang belum benar, bisa dikoreksi dengan cara dengan komen di video di bawah. Thank you.